Kata-kata Raja Han selanjutnya membuat Duan Lingtian benar-benar terpana. Sesuatu, ingin membantu diri sendiri. Raja Han, tapi yang terbaik di antara para Seon. Dengan keberadaan seperti ini, apa yang tidak bisa dilakukan sendiri, butuh seseorang untuk membantu. Selanjutnya, mari kita temukan dia. Mungkinkah Raja Dingin telah menemukan tempat di mana yang terkuat tidak dapat memasuki reruntuhan, dan ingin menemukan orang yang tidak kuat untuk masuk dan berbagi sepotong kue? Duan Lingtian tidak bisa tidak menebak seperti ini. Namun, begitu spekulasi ini muncul di benaknya, dia menekannya lagi, bahkan jika memang demikian, Raja Han tidak dapat menemukan seseorang untuk sementara, dia mencari seseorang, dan ada banyak orang untuk ditemukan. Saya bukan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Saya dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan dan status Raja Dingin, tidak sulit untuk menemukannya. Seharusnya tidak seperti ini. Duan Lingtian diam-diam berkata, seolah-olah melihat keraguan Duan Lingtian, Raja Han tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini hanya masalah usaha untukmu. Saya punya teman lama di alam Pinkyong, dan ada junior di bawah teman lama. Dia sangat berbakat. Setelah hidup lama, saya menyadari hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi, ke alam kecil. Kesempurnaan, dan karena ini, dia berbakat. Saya bangga dan menderita banyak kerugian kecil untuk ini, tetapi saya tetap menempuh jalan saya sendiri, yang membuat teman lama saya sakit kepala. Menurut kata-kata teman lama saya, kecuali Anda dapat menemukan seseorang yang lebih berbakat darinya, dan Anda dapat bersaing dengannya, dan Anda dapat mengalahkannya dengan jujur, mungkin Anda dapat mengecewakannya. Tentu saja, kekuatanmu mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi tidak sulit untuk memikirkannya jika kamu ingin bertarung dengannya. Jika seseorang yang lebih tua darinya mendapat hasil imbang dengannya, dia mungkin tidak keberatan. Tapi Anda berusia kurang dari 10.000 tahun, jelas jauh lebih muda darinya, jika Anda bisa mendapatkan hasil imbang dengannya, untuknya, tidak diragukan lagi. Adalah pukulan besar, dan jelas bahwa dia lebih rendah darimu, atau bahkan jauh lebih rendah darimu. Dalam hal ini, dia pasti akan jauh lebih jujur. Berbicara tentang ini, Raja Han memandang Duan Lingtian dengan senyum yang lebih dalam di wajahnya. Jika Anda dapat mencapai apa yang diinginkan teman lama saya tidak akan pelit, dan teman lama saya tidak akan pelit. Masalah ini hanya masalah usaha untukmu. Setelah mendengar kata-kata Raja Han, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa dia berani merasa bahwa Raja Han ingin memanggil dirinya sendiri, dan pergi ke teman lamanya di alam Pinkyong, dan omong-omong, mendidik, yang lebih muda dari teman lamanya. Setelah hidup lama, saya menyadari hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi, ke alam kesempurnaan kecil. Bahkan Duan Lingtian terkejut. Jenius semacam ini, bahkan jika Anda melihat seluruh dunia luar, dan bahkan 10.000 alam, saya khawatir itu adalah jenius terkemuka. Di masa depan, selama bakatnya tidak berumur pendek, selama tidak setengah jalan, selama itu bukan nasib buruk, hampir dapat disimpulkan bahwa dia akan menjadi yang terkuat. Tentu saja, Duan Lingtian tidak setuju dengan apa yang dikatakan Raja Han bahwa dia paling terikat dengan lawan. Di masa lalu, di kota Wuyang, meskipun dia melakukan tembakan, dia tidak melakukan yang terbaik. Selanjutnya, dia sekarang lebih baik daripada ketika dia berada di kota Wuyang. Sekarang, bahkan jika dia menghadapi 3 monster besar yang dekat dengan dewa atas yang tak terkalahkan di bawah yang mulia iblis Gunung Ciming, bahkan jika dia tidak yakin untuk mengalahkan salah satu dari mereka, dia pasti akan bertarung dengan mereka. Dia tidak bisa membantu pihak lain, dan pihak lain tidak bisa membantunya. Bagaimana? Han Wang memandang Duan Lingtian seolah sedang berpikir, dan bertanya lagi. Pada saat ini, Duan Lingtian juga kembali ke akal sehatnya, dan pada saat yang sama setuju, karena Raja Dingin memiliki tugas ini, generasi muda secara alami tidak akan menolak. Apalagi, saya benar-benar ingin melewati alam Pinkyong. _2 Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk ditemani oleh senior Han Wang sepanjang jalan. Menghadapi orang yang kuat seperti Raja Han, bahkan Duan Lingtian tahu bahwa dia harus berhati-hati. Keberadaan seperti ini, jika Anda ingin membunuhnya sama sekali, akan sulit baginya untuk hidup. Oke, Han King tertawa, karena Anda telah setuju, maka saya akan memberi Anda, terima kasih, yang ingin saya berikan kepada Anda tentang masalah ini sebelumnya, mungkin, hal ini akan sangat membantu Anda.
Jika Anda dapat mengambil satu langkah lebih jauh dalam waktu singkat dan mengalahkan generasi muda dari teman lama saya pikir teman lama saya akan lebih bahagia. Setelah suara itu jatuh, Raja Han menyerahkan Duan Lingtian bola bayangan mengambang yang berisi bayangan cermin dari bayangan mengambang. Bola bayangan mengambang ini persis sama dengan yang diberikan oleh mantan pedang surgawi, Si Tu Lei. Cermin bayangan mengambang yang direkam oleh manik-manik bayangan mengambang ini tidak dapat disalin. Sekali Anda mencoba menyalin, tidak hanya mustahil untuk berhasil menyalin, bahkan manik-manik bayangan mengambang ini akan hancur sendiri. Larangan semacam ini sangat istimewa, bahkan Seon tidak dapat mematahkannya tanpa menghancurkan cermin bayangan yang mengambang di dalamnya. Pada saat yang sama, Raja Han melirik Tan Siuteng yang berada di belakang Duan Lingtian, dan kemudian transmisi suara ditransmisikan ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Dalam manik-manik bayangan mengambang ini, tercatat dewa atas yang tak terkalahkan yang baik. Di hukum luar angkasa, Sun bertarung melawan dewa berpangkat tinggi lain yang tak terkalahkan. Mendengar kata-kata Raja Han, pupil Duan Lingtian tiba-tiba berkontraksi, dan bahkan napasnya menjadi tidak teratur dalam sekejap. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Selanjutnya, apakah dia masih dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum ruang angkasa? Untuk Duan Lingtian, ini tidak diragukan lagi adalah harta yang sebenarnya, setidaknya baginya pada tahap ini, itu adalah harta yang mutlak. Di masa lalu, dia mungkin tidak memiliki banyak ide tentang hal semacam ini, tetapi karena dia mendapatkan manik-manik bayangan mengambang di tangan pedang surgawi Si Tu Lei, hukum spasialnya yang belum memasuki wilayah untuk waktu yang lama. Dalam waktu singkat, ada peningkatan yang sangat jelas. Jika dia bisa mendapatkan bola bayangan mengambang lainnya, itu pasti akan semakin mempercepat kemajuannya dalam hukum ruang angkasa. Bayangan mengambang yang mencerminkan dewa berpangkat tinggi lain yang tak terkalahkan. Terutama poin ini membuat Duan Lingtian menyadari bahwa orb bayangan mengambang yang diberikan oleh Raja Han lebih berharga daripada yang diberikan oleh Si Tu Lei, pedang surgawi. Bertarung melawan keberadaan dewa berpangkat tinggi yang tidak terkalahkan. Dua dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan bertarung melawan satu sama lain. Bayangan-bayangan cermin mengambang semacam ini, melihat keluar cakrawala, dan bahkan 10.000 alam, adalah harta kelas 1, dan bahkan sebagian besar orang terkuat akan tergerak olehnya. Dan berpartisipasi dalam kompetisi. Sebelum Duan Lingtian sempat pulih, bola bayangan mengambang sudah melayang di depannya. Pada saat yang sama, sebelum matanya berkedip, Raja Dingin telah menghilang dari udara tipis, meninggalkan udara dingin menembus kehampaan, dan kemudian secara bertahap menghilang. Dalam periode waktu berikutnya, saya akan tinggal di rumah utama tentara Yantian. Ketika Anda selesai dengan bisnis Anda, datang saja padaku, lalu, beritahu penjaga yang bertugas di depan rumah utama tentara Yantian dan katakan ya. Datang saja padaku. Suara Raja Han sepertinya melayang perlahan ke telinga Duan Lingtian dari jarak yang sangat jauh. Sembuh, Duan Lingtian meraih manik-manik bayangan mengambang yang mengambang di depannya dengan satu tangan, dan kemudian mengumpulkannya seperti harta karun. Pada saat ini, pernapasannya yang tidak teratur, tidak hanya tidak tenang, tetapi juga cenderung menjadi lebih tidak teratur. Untuk sementara, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suasana hatinya. Dia harus bersemangat. Manik-manik bayangan mengambang yang diberikan oleh Raja Han dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ingin dia dapatkan dalam mimpinya, sesuatu yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Tapi, Raja Dingin Senior itu, yang baru saja memberiku barang-barang sebelumnya, tidakkah kamu khawatir bahwa aku akan melarikan diri dengan harta itu tanpa melakukan apapun untuknya? Bersama dengan pikiran itu, Duan Lingtian menekannya lagi. Namun, saya sekarang di kota Guilan ini dan ingin melarikan diri dengan harta saya khawatir itu tidak mungkin. Belum lagi pengetahuan spiritualnya, itu cukup untuk dengan mudah menyebar dan memantau setiap gerakanku di kota Guilan. Itu tidak mengandalkan dirinya sendiri. Selama dia menyapa, orang-orang dari tentara surgawi mungkin akan menatapku. Mendengar kata-kata terakhir Raja Han barusan, tidak sulit untuk mendengar bahwa Raja Han sangat akrab dengan pemimpin pasukan Yantian, yaitu pemimpin pasukan Yantian. Dia pergi ke rumah utama tentara Yantian, mungkin dia pergi untuk berbicara dengan orang tua itu. Tentu, menurut perilaku Duan Lingtian, mustahil untuk mengambil keuntungan dari Raja Han dan melarikan diri secara pribadi dengan hartanya. Mengetahui kabar baik selalu menjadi pedoman perilakunya.
Jangan berbicara tentang Raja Han, tetapi mengatakan bahwa dia dipenjara oleh setan merah terkuat di Bukit Setan Merah dan membuat janji dengan Wang Yiyuan yang sudah mati. Duan Lingtian tidak pernah berpikir untuk melanggar janji. Mengenai Wang Yiyuan, korbannya sudah meninggal, bahkan jika Duan Lingtian tidak membuat janji, tidak ada yang akan tahu dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Namun, dia pergi ke Lan Xiaocheng secara pribadi dan memenuhi janjinya. Dengan manik-manik bayangan mengambang ini, hukum ruang angkasaku pasti akan melangkah lebih jauh. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian bersinar, dan pada saat yang sama dia tidak sabar untuk mengamati cermin bayangan mengambang yang direkam dalam manik-manik bayangan mengambang. Mari kita cari penginapan untuk menetap dulu. Mari kita lihat cermin bayangan mengambang terlebih dahulu. Menurut pendahulu Raja Dingin, dalam cermin bayangan mengambang ini, lawan dari Dewa Atas yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum ruang angkasa adalah Dewa Atas yang tak terkalahkan lainnya. Aku tidak tahu, aturan apa yang dikuasai Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Di bawah rasa ingin tahu, Duan Lingtian menjadi semakin menantikan manik jiwa yang diberikan oleh Raja Han. Segera, dia menemukan sebuah penginapan, membuka 2 kamar, dan tinggal di satu dengan Tan Xiuteng. Tan Xiuteng, meskipun dia penasaran mengapa tuan mudanya datang ke penginapan ketika dia pertama kali memasuki kota, bagaimanapun, tingkat kultivasi mereka tidak akan habis, tetapi pada akhirnya dia tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwa tuan muda ini pasti memiliki idenya sendiri. Mungkin, itu ada hubungannya dengan manik-manik bayangan mengambang yang diberikan oleh yang kuat tadi. Manik bayangan mengambang itu seharusnya merekam cermin bayangan mengambang yang sangat berharga. Baru saja, tuan muda itu jelas sedikit keliru. Tan Xiuteng diam-diam berkata, dan cermin bayangan mengambang yang dapat membuat tuan muda ini menjadi sangat aneh. Setidaknya cermin bayangan mengambang yang ditembakkan oleh para dewa atas yang memahami hukum ruang angkasa ke alam kesempurnaan kecil. Bahkan mungkin cermin bayangan mengambang yang ditembakkan oleh dewa atas yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum ruang angkasa. Memikirkan nanti, detak jantung Tan Xiuteng juga tidak bisa membantu tetapi melonjak tajam. Jika itu adalah cermin bayangan yang mengambang, itu adalah harta yang bahkan bisa diimpikan oleh yang terkuat. Di antara yang paling kuat, ada beberapa yang pandai hukum dan memahami ranah Dzogchen, dan bagi mereka, jika mereka bisa mendapatkan bayangan dewa atas yang tak terkalahkan yang bisa memahami hukum, mereka mahir di ranah Dzogchen. Mirroring juga sangat membantu mereka dalam memahami hukum. Duan Lingtian tidak tahu tebakan Tan Xiuteng, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Setidaknya, tidak perlu khawatir bahwa Tan Xiuteng akan merugikannya sampai kontrak tuan dan pelayan dari Sumpah Darah berakhir hari itu. Lihat, dewa berpangkat tinggi tak terkalahkan lainnya, hukum macam apa yang bagus untuk itu. Setelah kembali ke kamar, Duan Lingtian pertama-tama mengeluarkan beberapa pelat formasi, mengatur beberapa formasi kompresi untuk menutupinya, dan kemudian mengeluarkan manik-manik bayangan yang mengambang, dan kesadaran spiritualnya tenggelam ke dalamnya. Detik berikutnya, seluruh orangnya sepertinya ditarik ke ruang lain. Ini adalah jurang tanpa akhir yang terlihat, dan daerah sekitarnya redup. Di sini, Duan Lingtian tidak asing mendengar ini. Di sini, ini adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Ada banyak orang kuat di ruang penyangga antara 10.000 alam dan bahkan tempat-tempat di luar alam. Mereka semua memilih untuk bermeditasi di kekosongan tak berujung ini dan merasakan jalan yang paling murni. Cermin bayangan mengambang yang ditembakkan oleh dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa hanya dewa tingkat tinggi yang terkuat dan tak terkalahkan yang memiliki kemampuan untuk merekam. Gambar cermin bayangan mengambang ini juga diproses oleh Seon dan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan untuk memperlambat mereka. Jika benar-benar ada 2 dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang bertarung di depanku di tempat kejadian, aku khawatir itu akan terjadi, sulit untuk melihat bagaimana mereka bertarung. Duan Lingtian telah melihat pertarungan terkuat satu sama lain dengan matanya sendiri. Pada saat itu, meskipun kekuatannya tidak sebaik sekarang, dia tidak jauh lebih lemah, tetapi dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, meskipun tidak sekuat yang terkuat, tetapi mereka bermain melawan satu sama lain, sangat sulit bagi Duan Lingtian untuk melihat dengan jelas. Panggilan, tiba-tiba, di depan mata Duan Lingtian, sosok tinggi muncul. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Sepotong kekosongan tak berujung, berdiri di sana memberi orang perasaan sederhana dan bersahaja,
tetapi tampaknya terintegrasi dengan dunia ini, terlepas dari Anda dan saya. Dia adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum luar angkasa. Sekilas, bahkan tanpa perlu lawan untuk mengambil tindakan, Duan Lingtian mengkonfirmasi identitas orang di depannya, yaitu dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang memahami hukum ruang di mulut Raja Han ke alam. Dari Dzogchen, Yutian, hari ini kamu dan aku akan memimpin pertempuran berikutnya di Kong Jizun, baik untuk menentukan kemenangan dan kekalahan, tetapi juga untuk hidup dan mati. Tiba-tiba, sebuah suara menyebar, bergema melalui kehampaan yang tak berujung. Dan hati Duan Lingtian tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Kong Jizun, Jizun. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dunia? Gambar cermin dari bayangan mengambang ini direkam oleh pembangkit tenaga listrik dunia. Pada saat ini, Duan Lingtian juga menyadari bahwa bidang penglihatannya saat ini mungkin adalah bidang penglihatan seorang realis yang kuat, dan dari sudut inilah pihak lain merekam adegan di depannya. Dia Jiwyu, sosok lain muncul di depan mata Duan Lingtian. Orang yang muncul sekarang adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut putih dan alis putih, dan wajah seperti anak kecil, berdiri di sana, memberi orang rasa gaya peri. Berdiri dalam kehampaan, sosoknya terkadang ilusi dan terkadang kohesif, memberi orang perasaan ketidakpastian yang tidak menentu. Orang tua itu muncul dengan suara yang tenang dan alami, hari ini, biarkan Kong Jizun menyaksikan, apakah hukum ruang Dzogchen Anda kuat, atau hukum waktu Dzogchen saya kuat. Suara itu keluar, dan hati Duan Lingtian, yang belum tenang, bergetar hebat lagi. Langit, apa yang dia dengar? Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan ini dengan penampilan seperti anak kecil, katanya, apa yang dia kuasai adalah hukum waktu. Tanda seru, hukum waktu. Hati Duan Lingtian bergolak, Anda tahu, dia tidak rendah bahkan dalam hukum waktu, dan dia dekat dengan alam kesempurnaan kecil, tetapi baru-baru ini, dibandingkan dengan hukum ruang. Ini hanya sedikit penurunan. Aku takut, bahkan Raja Senior yang dingin tidak menyangka bahwa selain pandai dalam hukum ruang, aku juga pandai dalam hukum waktu. Duel antara dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum ruang angkasa dan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum waktu. Apalagi, ini adalah duel hidup dan mati. Bagi saya pada tahap ini, nilai bayangan mengambang semacam ini sulit diukur. Saya khawatir tidak ada hal kedua yang dapat dibandingkan dengannya. Pada saat ini, Rao Duan Lingtian telah terbiasa melihat angin kencang dan ombak di sepanjang jalan, dan hatinya masih penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali, yang sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. 2. Kenapa repot-repot? Sebuah desahan datang ke telinga Duan Lingtian, dan Duan Lingtian tahu bahwa ini adalah Kong Jizun, dari dua populasi yang telah berbicara. Sejauh yang saya lihat, cukup klik dan berhenti, kata Kong Jizun. Kong Jizun, hatiku bertekad, kamu tidak perlu membujuk. Kong Jizun, hari ini, jika tidak ada yang mencapai yang terkuat antara aku dan dia, kita ditakdirkan untuk hidup hanya satu orang. Dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan di lapangan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan di antara kata-kata mereka, jelas bahwa mereka tidak berniat untuk melepaskan duel hidup dan mati ini, dan pada saat yang sama, mata keduanya juga bergegas ke pertempuran. Dua orang ini, dan Duan Lingtian juga samar-samar menyadari sesuatu saat ini, apakah mereka ingin memaksakan diri melalui duel hidup dan mati, menerobos dan menjadi yang terkuat. Duan Lingtian sekarang tahu bahwa sulit untuk mencapai dewa atas yang tak terkalahkan, tetapi bahkan lebih sulit untuk mencapai yang terkuat melalui dewa atas yang tak terkalahkan. Kesulitan yang pertama jauh lebih sulit daripada menjadi yang terkuat. Belum lagi yang terakhir, oleh karena itu, di tempat-tempat di luar alam, dan bahkan dalam sejarah 10.000 alam, ada banyak dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, tetapi mereka yang benar-benar bisa menjadi yang terkuat, melihat dari masa lalu hingga saat ini, tetapi siapapun yang tahu atau telah dicatat tidak lebih dari 10%. Apa konsep ini? Mungkin, dua orang ini tidak jauh dari akhir. Duan Lingtian diam-diam berkata, untuk membuat dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan begitu, gila, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa keduanya hanya pemarah. Pastilah mereka berdua telah hidup sangat lama, dan menjadi semakin tidak berdaya untuk waktu yang lama. 1000 tahun kesengsaraan berikutnya, bencana 1000 tahun yang dapat membuat para dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan memiliki ketidakberdayaan, setidaknya dalam 100.000 tahun, kan? Artinya,
dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan harus berusia lebih dari 100.000 tahun. Keberadaan berusia lebih dari 100.000 tahun. Memikirkan hal ini, pikiran Duan Lingtian juga terdiam, dan mengabdikan dirinya untuk duel hidup dan mati yang akan segera dimulai di depannya. Dia harus hati-hati mengamati pertempuran ini. Pembangkit tenaga listrik di tingkat ini, ditambah pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, pengalaman tempur mereka benar-benar sangat kaya dan sangat rinci. Ini juga sangat membantunya. Meskipun dia berjalan jauh dari pesawat sekuler ke sini, dia juga mengalami banyak pertempuran selama periode itu, dan dia juga memiliki banyak pengalaman tempur, tetapi dibandingkan dengan keduanya, itu benar-benar tidak ada bandingannya. Baiklah, setiap orang punya ambisinya masing-masing, ayo kita mulai. Dalam pertempuran ini, aku akan mengawalmu, dan tidak akan pernah ada pihak ketiga yang melawan kalian. Suara Kong Jizun datang lagi, dengan desahan panjang. Jelas, dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan di depan penyesalan akhirnya akan kehilangan satu orang hari ini. Duel hidup dan mati para dewa atas yang tak terkalahkan. Pada saat ini, melihat bayangan cermin dari bayangan mengambang yang terasa sangat nyata di hadapannya, Duan Lingtian hanya merasa bahwa hatinya bergetar, dan darah di tubuhnya tampak mulai mendidih. Pertempuran di depannya jelas merupakan pertempuran puncak yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Di Wuyangcheng, meskipun dia melihat pertandingan antara yang terkuat, dia tidak bisa melihat tembakan mereka sama sekali. Dan dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan di depannya, jika mereka ditempatkan di dunia nyata dan bertarung satu sama lain, dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, mereka pasti tidak akan bisa melihat apapun. Namun, bayangan cermin dari bayangan mengambang memperlambat kecepatan mereka, memungkinkan Duan Lingtian, seorang pengamat, untuk melihat pertempuran ini dengan jelas. Perang. Saat salah satu dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan mengucapkan minuman ringan, kedua sosok itu bergerak hampir bersamaan. Hukum ruang Dzogchen yang sempurna, serta hukum waktu Dzogchen yang sempurna, juga mulai muncul di depan Duan Lingtian, dan mereka bertabrakan bersama. Pada awal pertempuran ini, Duan Lingtian mengabdikan dirinya untuk menonton pertempuran. Pertama kali, dia menyaksikan pertempuran ini, dan akhirnya menyaksikan jatuhnya yang terkuat yang pandai dalam hukum ruang angkasa. Hukum ruang tidak sebaik hukum waktu. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Duan Lingtian setelah menonton pertempuran ini, tetapi dia segera menekannya lagi, belum tentu. Orang yang pandai dalam hukum waktu, alasan mengapa dia bisa menang sepenuhnya karena dia membuat tembakan yang lebih detail. Apakah itu hukum ruang atau hukum waktu, itu adalah perubahan kualitatif dalam keadaan. Mereka, hanya saja, tidak pernah diharapkan, hukum waktu masih dapat digunakan dengan cara ini. Saya harus mengatakan bahwa meskipun pengamatan gambar cermin bayangan mengambang tidak memberi Duan Lingtian inspirasi yang jelas, itu juga memberinya pengalaman hebat dan melihat ketakutan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam hukum waktu. Sebagai perbandingan, dia bahkan tidak menyadari hukum waktu dari keadaan sempurna kecil, dan dia tidak bisa naik ke atas panggung sama sekali. Lihat lagi, datang lagi, mengamati cermin bayangan mengambang berulang kali, secara bertahap, Duan Lingtian tidak tahu berapa kali dia mengamatinya. Dan dia, juga selama pengamatan ini, membuat beberapa penemuan, apakah itu hukum ruang atau hukum waktu, banyak teka-teki di jalan menuju pemahaman secara bertahap dipecahkan. Ternyata misteri hukum ruang angkasa tidak terbatas pada apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Hukum waktu benar-benar aneh. Satu pikiran membuat ruang berubah dengan cepat, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Teleportasi hukum ruang angkasa, bila digunakan dengan baik, dapat menyingkirkan kendali hukum waktu. Manik bayangan mengambang memungkinkan Duan Lingtian untuk tinggal di penginapan selama 3 bulan. Tentu saja, Duan Lingtian juga menyingkirkan manik-manik bayangan yang mengambang, dan setelah berjalan keluar dari kamar, dia tahu bahwa dia telah berada di kamar tamu penginapan selama 3 bulan penuh. Dalam 3 bulan terakhir, meskipun tidak memahami hukum ruang dan waktu, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa akan ada jalan pintas untuk 2 undang-undang berikutnya. Aku tidak menyangka 3 bulan akan berlalu begitu cepat. Kamu mengikutiku berkeliling kota Guilan, dan kemudian pergi ke rumah master militer untuk menemukan senior King Han. Bahkan setelah 3 bulan, Duan Lingtian tidak melupakan kesepakatannya dengan Raja Han. Ya Tuan, setelah 3 bulan, Tan Xiuteng menatap tuan mudanya lagi,
jelas sedikit lebih terkejut. Meskipun Tuan Muda masih Tuan Muda, namun, dari mata Tuan Muda, dia jelas menemukan sesuatu yang lebih. Itu adalah kepercayaan diri, itu adalah tekad. Dalam 3 bulan terakhir, Tuan, kekuatannya telah meningkat lagi. Sementara Tan Xiuteng terkejut, matanya penuh iri. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius. Tapi sekarang, di depan orang di depannya, sebagai perbandingan, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak berhubungan dengan kata jenius. Ini adalah jenius sejati, penjahat. Tan Xiuteng menghela nafas dalam hatinya. Jika dia memiliki bakat dan kecerdasan orang di depannya, dia mungkin sudah menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan sekarang, dan dia bahkan mungkin telah menggunakan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan sebagai batu loncatan untuk melangkah ke ranah dunia terkuat, dan menjadi salah satu yang terkuat. Jiezun Realm Powerful, ... Kota Guilan, sebagai kota yang dikendalikan oleh tentara Yantian, semua industri di dalamnya milik tentara Yantian. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kota-kota lain yang saya lalui sepanjang perjalanan, berbagai industri di kota Guilan juga tampak lebih teratur, dan semua aspek tertata dengan baik. Seperti sebelumnya, ketika Duan Lingtian membeli beberapa barang mahal di kota lain, dia akan diawasi dan bahkan dilacak oleh mereka yang menginginkannya. Orang-orang itu dikejutkan olehnya di belakang, atau mereka menyusul setelah dia meninggalkan kota untuk memblokir jalan dan mengambil harta karun itu. Dan yang terakhir, tidak satu pun dari mereka yang hidup sejauh ini. Kebanyakan dari mereka diselesaikan oleh Tan Xiuteng, dan ada juga beberapa dari mereka. Meskipun mereka tidak sekuat Tan Xiuteng, mereka tidak buruk. Melihat bahwa Tan Xiuteng tidak dapat memenangkan lawan dalam waktu singkat, Duan Lingtian membunuh keduanya secara pribadi. Itu layak menjadi kota yang sepenuhnya dikendalikan oleh tentara Yantian. Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah berjalan-jalan di kota Guilan dan membeli banyak barang, banyak di antaranya yang berharga, tetapi tidak ada yang mengikutinya hingga saat ini dan menemukan ide-idenya yang berharga. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan masyarakat di kota Guilan sudah baik. Tan Xiuteng juga menemukan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas berulang kali. Sebelumnya, saya baru saja mendengar bahwa kota Guilan aman. Melihatnya hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Ayo pergi ke rumah komandan. Belanja selesai, Duan Lingtian juga akan pergi ke perhentian terakhir dari perjalanan ini ke kota Guilan, mencari Raja Han terkuat, dan meninggalkan kota Guilan bersamanya, dan bahkan alam soliter, ke alam Pingqiong. Rumah komandan, mendengar apa yang dikatakan tuan mudanya, tatapan Tan Xiuteng tiba-tiba mengembun, dan wajahnya juga menjadi serius. Pada saat yang sama, tatapannya menjadi sedikit lebih gugup dan cemburu. Rumah bangsawan militer di kota Guilan setara dengan kompleks istana di sebuah negara, di mana kekuasaan tertinggi dan tempat pengambilan keputusan tertinggi. Pemimpin tentara Yantian, itu sangat kuat dan kuat. Dikatakan bahwa orang terkuat yang jatuh ke tangannya tidak dihitung. Pemimpin tentara Yantian adalah mantan pemimpin tentara Yantian ketika dia berada di alam liar. Setelah memasuki kota Guilan, dia merasa bahwa gelar kepala terlalu bandit, jadi dia mengubahnya menjadi pemimpin militer. Petik 1. Namun, bahkan jika tentara Yantian telah mengubah namanya, secara pribadi, lebih banyak orang masih menyebut pemimpin tentara Yantian sebagai pemimpin tentara Yantian. Pemimpin tentara Yantian mungkin adalah orang terkuat yang tidak lebih lemah dari Raja Han. Duan Lingtian diam-diam berkata, Duan Lingtian tahu tentang kekuatan Raja Dingin, seperti yang disebut, hal-hal berkumpul berdasarkan jenisnya, orang-orang dibagi berdasarkan kelompok. Duan Lingtian tahu tentang pertempuran kota Wuyang di masa lalu. Jelas, kekuatan Raja Han mungkin sedikit lebih baik darinya. Pemimpin tentara Yantian diakui sebagai salah satu seon teratas di Liangmu, dan seon teratas di Liangmu juga diakui lebih kuat daripada seon teratas di pasir. Oleh karena itu, Duan Lingtian menduga bahwa kekuatan pemimpin tentara Yantian kemungkinan akan sama dengan Raja Han. Justru karena inilah kedua talenta dapat berdiskusi dengan pijakan yang sama. Sebelumnya, ketika Raja Han menyebut pemimpin tentara Yantian, dia tidak memiliki rasa kagum sedikit pun, dan nadanya acuh tak acuh, seperti menyebut teman lamanya sendiri dengan santai. Setelah tiba di rumah utama tentara Yantian dan menjelaskan niatnya kepada penjaga yang menjaga gerbang, Duan Lingtian juga mengkonfirmasi tebakannya. Tuan, orang dewasa kami sudah menyapa. Jika Anda datang, bawa Anda langsung untuk beristirahat,
dan dia akan melaporkan kedatangan Anda kepada orang dewasa di atas. Tuan Han, tidak akan lama untuk mengetahui kedatangan Anda. Penjaga itu pada awalnya tanpa ekspresi dan tampak sedikit dingin, tetapi ketika Duan Lingtian memberitahunya bahwa dia adalah orang yang dipanggil oleh Raja Han, sikapnya berubah secara drastis dan dia menjadi sangat rendah hati. Apalagi, jauh di dalam matanya, ada juga rasa kagum dari hati. Duan Lingtian percaya bahwa jika itu hanya Seon biasa, Seon yang tidak sekuat Tuan Tentara Yantian, penjaga rumah Tuan Tentara Yantian tidak akan pernah terjadi. Meskipun Jenderal Seon jauh lebih baik daripada dia sebagai penjaga, masih ada seorang pemimpin tentara. Yantian di atasnya, Tuan, tolong ikuti saya. Salah satu penjaga secara pribadi memimpin jalan di depan mereka, sementara penjaga lainnya juga menyaksikan Duan Lingtian dan Tan Siuteng saat mereka memasuki rumah utama militer dengan ekspresi kagum. Menyaksikan punggung Duan Lingtian menghilang sebelum dan sesudah matanya, beberapa penjaga kembali sadar. Sementara mereka terus menjaga wajah mereka di luar gerbang, mereka sudah berbisik melalui transmisi suara, "Kamu mengatakan, ini, dengan Tuan Han apakah hubungan itu?" "Saya tidak tahu, tapi Tuan Qian berkata bahwa jika Anda ingin dia dihormati sebagai murid Tuan Han, saya pikir dia harus menjadi keturunan Tuan Han. Jika itu adalah keturunan Tuan Han, itu benar-benar patut ditiru. Tuan Han, itu adalah orang yang kuat yang tidak lebih lemah dari Tuan militer kita. Saya mendengar bahwa Tuan Han dulu bersaing dengan Tuan tentara kami. Meskipun tampaknya pertempuran itu seri, pemilik tentara mengatakan bahwa dia 30.000 tahun lebih tua dari Tuan Han. Jika Tuan Han setua dia mungkin tidak menjadi lebih lemah. Dia, Tuan Han, sebelum dia menjadi yang terkuat di masa lalu, dia hampir bisa menjadi keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Itu diakui sebagai alam sembilan timur yang terkuat dan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Tidak bisa dibuat, tidak ada yang tak terkalahkan. Aku tidak tahu mengapa Tuan Han tidak masuk ke ranah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan pada akhirnya. Dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Mungkin, aku khawatir setelah menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, akan sulit untuk menjadi yang terkuat. Secara alami, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bisikan para penjaga ini. Duan Lingtian saat ini, dipimpin oleh penjaga yang memimpin di depan, mencapai bagian terdalam dari deretan halaman wisma di rumah Tuan Militer, di depan halaman wisma terbesar. "Ini adalah Tuan Muda Tuan Han," penjaga itu berkata kepada dua pelayan yang berdiri di depan halaman kamar tamu. Kedua pelayan itu terlihat sangat muda, cantik dan cantik. Mereka juga merupakan embrio kecantikan yang langka ketika mereka ditempatkan di luar. Sekarang mereka mendengar kata-kata para penjaga, mata mereka tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian dengan rendah hati maju dan dengan hormat memberi hormat kepada Duan Lingtian, "Tuan, silakan masuk ke dalam dan istirahat. Jika Anda punya pesanan, pesan saja kami." Duan Lingtian mengangguk samar, mengabaikan petunjuk dari dua pelayan yang matanya jelas petunjuk. Pada saat ini, transmisi suara penjaga juga masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. "Tuan, kedua pelayan ini semuanya adalah gadis kuning, dan kemudian mereka akan sepenuhnya menerima perintah dari Anda dan tidak akan bertentangan dengan keinginan Anda." Jika demikian, tatapan kedua pelayan itu hanya petunjuk, maka transmisi suara penjaga itu dinyatakan dengan jelas. Duan Lingtian dengan samar menanggapi penjaga, dan kemudian berjalan ke halaman, dipimpin oleh pelayan, ke kamar pemilik di dalam. Dan Tan Siuteng memasuki ruangan lain di sebelahnya. Halaman yang luas memiliki total 6 kamar, dan perabotan di dalamnya semuanya elegan dan cik, yang jelas membutuhkan banyak usaha, yang sangat berbeda dari halaman tamu lain di luar. Tanpa diingatkan, Duan Lingtian juga bisa melihat bahwa halaman kamar tamu ini khusus digunakan untuk menjamu tamu. Kali ini, itu berkah dari senior Han Wang. Duan Lingtian tahu betul di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Raja Han, bahkan jika kekuatannya dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, pasti tidak mungkin untuk menerima perlakuan seperti itu di rumah utama tentara Yantian ini. Anda tahu, di rumah utama tentara Yantian, belum lagi yang terkuat, bahkan yang terkuat, tidak kurang dari 10 orang yang tidak berada di bawahnya. Sebelumnya, dia mendengar Tan Siuteng mengatakan bahwa ada 13 orang di rumah utama tentara Yantian, dan mereka semua dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, di rumah utama tentara Yantian, bahkan jika yang terkuat tidak keluar,
ada 13 orang yang tidak lebih lemah darinya. Selanjutnya, saya menunggu Raja Dingin Senior datang kepada saya. Duan Lingtian diam-diam berkata, di luar pintu, dua pelayan menunggu selama sehari semalam, dan tidak mendengar panggilan orang di dalam. Mereka saling memandang, dan keduanya melihat sedikit kekecewaan di mata satu sama lain. Mereka adalah para maid yang dilatih khusus untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Jika mereka disukai oleh para tamu terhormat, mereka tidak perlu melakukan hal serupa di kemudian hari. Bahkan jika mereka tidak dibawa pergi oleh tamu terhormat, rumah utama tentara Yantian akan menjaga mereka selama sisa hidup mereka. Mereka sangat puas dengan tamu terhormat yang mereka terima kali ini, karena mereka terlihat bersih dan tampan, jauh lebih baik daripada orang-orang tua yang ceroboh itu. Tapi sekarang, pihak lain jelas tidak memiliki rencana untuk terjadi pada mereka. Raja Han tidak membiarkan Duan Lingtian menunggu terlalu lama. Sehari setelah Duan Lingtian datang, dia datang ke pintu. Ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu bagaimana memanggilmu. Melihat Duan Lingtian lagi, Raja Han bertanya sambil tersenyum. Li Feng. Di depan Raja Han, Duan Lingtian masih belum melaporkan nama aslinya. Tidak apa-apa bagi orang biasa untuk mengetahui nama aslinya. Jika seseorang setingkat Raja Han mengetahuinya, kemungkinan besar akan menjadi bahaya tersembunyi baginya. Lagi pula, dia membawa banyak berita tentang Shen Yun Spring, dan cepat atau lambat akan menjangkau dunia. Ketika saatnya tiba, sebagai Raja Han terkuat, begitu dia memperhatikan masalah ini dan tahu bahwa kultivator dari para dewa yang membawa banyak dewa ke dunia luar bernama Duan Lingtian, dia kemungkinan akan langsung dihubungi. Tubuh, ini bukan hal yang baik untuknya. Bukannya dia melihat karakter King Laocolt, tapi dia tidak berani bertaruh. Setelah taruhan hilang, Anda mungkin kehilangan hidup Anda. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri seperti ini. Orang luar memanggilku, Raja Dingin, dan nama asliku adalah Han Yuking. Raja Han juga dengan sopan melaporkan namanya, tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dilaporkan orang di depannya kepadanya hanyalah nama samaran. Li Feng, teman lamaku, pemimpin tentara Yantian, setelah mengetahui keberadaanmu, aku ingin melihatmu sebelum kita pergi, tapi aku tidak tahu, apakah kamu ingin melihatnya. Tinggalkan aku. Han Wang tersenyum dan menanyakan pendapat Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba terpana. Tuan tentara Yantian itu ingin bertemu dengannya. Kurang dari umur panjang, ada kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Duan Lingtian tahu betul bahwa alasan mengapa pemimpin tentara surgawi Nayan tertarik padanya, dan bahkan ingin melihat dirinya sendiri, pasti telah didengar oleh Raja Han menyebutkan hal ini. Kecuali untuk ini, dia tidak berpikir dia memiliki tempat yang layak untuk pemimpin tentara surgawi Nayan yang ingin bertemu. Karena pemilik militer dapat menghargai saya dan ingin melihat saya, tentu saja tidak mungkin bagi saya untuk tidak melihatnya. Meskipun Raja Han sangat menghormati dirinya sendiri dalam kata-katanya, dia tampaknya mendengarkan pendapatnya sendiri, dan dia ingin bertemu dengan pemimpin tentara surgawi Nayan, tetapi Duan Lingtian masih berencana untuk menemuinya. Sebelum memasuki kota Guilan, dia mendengar Tan Xiuteng menyebut pemimpin tentara Yantian berkali-kali, dan dengan kata lain, dia sangat terpesona oleh pemimpin tentara Yantian. Terlebih lagi, di wilayah soliter perusahaan ini, pemimpin tentara Yantian juga merupakan sosok peringkat teratas di antara para Seon teratas. Di wilayah Liangmu, master tentara Yantian ini layak untuk orang terkuat manapun. Duan Lingtian juga kagum dengan keberadaan seperti itu, jika dia bisa berkenalan dengan pihak lain, tanpa menyentuh kepentingan apapun, hanya akan ada manfaat dan tidak ada bahaya. Meskipun, dengan kekuatannya saat ini, dia jauh dari setara satu sama lain, tetapi melakukan pertemuan tatap muka dan memiliki wajah yang akrab bukanlah hal yang buruk. Kau tidak akan menyesal melihatnya. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Raja Han tersenyum sedikit dan berkata, omong-omong, kamu juga dianggap ditakdirkan. Tuan tentara Yantian, hukum yang baik juga hukum ruang angkasa. Dia bersedia melihatmu, dan ada juga alasan bahwa apa yang kamu kuasai juga adalah hukum ruang. Selain itu, bayangan cermin dari bayangan mengambang yang kuberikan padamu juga diberikan kepadaku olehnya. Itu diperolehnya di masa lalu. Namun, dia telah belajar selama bertahun-tahun dan bayangan cermin itu tidak lagi berguna untukku. Ketika Raja Han mengatakan itu, Duan Lingtian tiba-tiba menjadi lebih tertarik pada pemimpin tentara surgawi Nayan.
Karena Tuan Tentara Yantian hanya ingin melihat Duan Lingtian, bahkan jika Tan Xiuteng, Raja Pedang Qingyan, yang terkenal di alam Tianxia, ingin melihat Tuan Tentara Yantian, dia hanya bisa menunggu di luar. Dalam hal ini, dia hanya memiliki kecemburuan, bukan kecemburuan. Karena di matanya, meskipun dia Tan Xiuteng tidak buruk, dibandingkan dengan tuan mudanya sendiri, dia sama sekali tidak ada bandingannya, tidak peduli apakah itu bakat, kekuatan, atau latar belakang. Di bawah kepemimpinan Raja Han, Duan Lingtian bertemu dengan pemimpin tentara Yantian. Meskipun tempat pelatihan Master Tentara Yantian ada di Mansion Master, itu adalah pesawat ruang angkasanya sendiri. Pintu masuknya ada di bagian terdalam dari Mansion Master. Formasi di sekitarnya padat. Jika bukan karena Raja dingin untuk memimpin, Duan Lingtian merasa bahwa dia adalah Anda tidak bisa sampai ke pintu masuk sama sekali. Panggilan. Di antara kegelapan dan cahaya, Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah datang ke dunia burung dan bunga, dan kemudian di bawah kepemimpinan Raja Han, dia tiba di depan sebuah pondok berumput. Sejujurnya, sebelum bertemu dengan Master Tentara Yantian, Duan Lingtian telah membayangkan penampilan lawan lebih dari sekali. Kemungkinan besar dia adalah pria parubaya yang berani, tegas dan hangat. Sampai saya melihat pemimpin tentara Yantian sendiri, kontras yang dibawa kepadanya sangat luar biasa. Saya melihat bahwa pemimpin pasukan Yantian juga seorang pemuda tampan, bahkan berpakaian seperti sarjana, terlihat sangat lemah, dan tangannya tidak sekuat ayam. Memegang kipas lipat, sepertinya ada senyum tipis di wajahnya setiap saat, tampil sopan. Kakak Yu Qingxian, ini adik laki-laki yang kamu bicarakan sebelumnya, kan? Pemimpin tentara Yantian melirik Duan Lingtian, lalu menoleh ke Han Yuqing, Raja Dingin, dan bertanya sambil tersenyum. Bagus. Raja Han mengangguk, memandang Duan Lingtian pada saat yang sama, dan memperkenalkan, Li Feng, ini adalah pemimpin tentara Yantian, Hu Bugui. Hu tidak kembali. Ini juga pertama kalinya Duan Lingtian mendengar nama pemimpin tentara Yantian. Junior Li Feng, saya telah melihat master militer. Duan Lingtian buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepada Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian. Terlepas dari senioritas atau kekuatannya, pihak lain cukup memenuhi syarat untuk memberi hormat. Bagus. Hu Bugui mengangguk, lalu mengedipkan matanya, dan berkata, teman kecil Li Feng, aku mendengar dari saudara Yu Qingxian bahwa meskipun kamu masih muda, kamu sudah dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Apalagi, tidak hanya mengandalkan kekuatan hukum dan kekuatan darah atau klon hukum, tetapi juga pedang. Saya memiliki wakil komandan tentara yang juga dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Saya memintanya untuk bersaing dengan Anda, tetapi saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Setelah suara itu jatuh, Duan Lingtian tidak menunggu Duan Lingtian berbicara, seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan menolak. Hu Bugui melanjutkan, tentu saja, jika saya menemukan bahwa hukum spasial Anda kurang dalam proses ini, saya juga akan membahas kekuranganmu setelahnya. Menyebutmu, hukum ruang, meskipun saya tidak menyadari ranah Dzogchen, tapi saya tidak jauh, jika saya ingin datang, saya masih memiliki hak untuk memberi Anda petunjuk. Hu Bugui mengatakan bahwa setelah itu, dia membuka lipatan kipas di tangannya dan menepuknya dengan ringan. Tuan militer bersedia memberikan petunjuk, dan generasi muda tidak bisa memintanya. Ini suatu kehormatan besar. Duan Lingtian berkata demikian, seolah-olah dia juga setuju dengan Hu Bugui. Tapi Hu Bugui mendengar ini dan mengangguk pelan. Hanya sesaat kemudian, Duan Lingtian melihat bahwa sesosok juga muncul di ruang independen ini, disertai dengan suara yang menyenangkan, angsa terbang, beri hormat kepada ayah angkat. Lai Ren adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi merah muda dan perak. Dia memiliki wajah yang lembut. Di bawah pakaian ini, dia terlihat heroik. Ini adalah wakil pemimpin di mulut tentara Yantian. Melihat wanita di depannya, Duan Lingtian sedikit terkejut. Di tentara Yantian, masih ada wanita yang menjabat sebagai wakil pemimpin militer. Selain itu, mendengarkan apa yang pihak lain sebut sebagai pemimpin tentara Yantian, dia masih putri saleh dari pemimpin tentara Yantian. Tentu saja, kejutan adalah kejutan. Lingtian tidak terkejut dengan paragraf ini. Meskipun wanita secara alami tidak sebaik pria, bukan tidak mungkin beberapa orang kuat akan muncul di antara mereka. Belum lagi keberadaan yang terkuat, bahkan jika itu yang terkuat, bahkan ranah kerajaan, dikatakan ada wanita dalam daftar. Saya telah melihat senior Han Wang. Setelah menyapa Hu Bugui, pemimpin tentara Yantian,
pengunjung itu memandang Raja Han dan menyapanya dengan hormat. Haha, Raja yang dingin tertawa, angsa terbang, berbicara tentang kamu dan aku, sulit untuk tidak melihatmu, tetapi aku tidak berharap untuk bertemu lagi, kamu sudah memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Sebelumnya, saya tidak mendengar saudara laki-laki saya menyebut-nyebut wakil komandan tentara Yantian. Saya pikir dia mencari salah satu dari dua lainnya. Saya tidak mengira itu adalah Anda. Wanita di depan Anda dikenal oleh Raja Han, dan yang lainnya adalah putri saleh dari pemimpin tentara Yantian Hubugui. Dia sekarang hampir berusia 20.000 tahun. Dia juga sangat berbakat dan cerdas. Meskipun dia seorang putri, dia lebih baik dari ribuan pria. Namun, Raja Dingin tidak tahu bahwa lawannya sekarang memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Li Feng. Setelah menyapa orang-orang, Raja Han memandang Duan Lingtian lagi dan berkata sambil tersenyum, di masa lalu, Fei Yan memahami hukum ruang ke alam kesempurnaan kecil, tetapi sekarang kekuatannya bahkan lebih jauh, atau hukum ruang telah ditingkatkan lagi, dan jaraknya sangat jauh. Alamnya tidak jauh, atau itu karena pencapaiannya dalam mengendalikan satu, yang telah meningkat pesat. Mengontrol, itu juga salah satu dari 4 alam langit dan bumi. Sebenarnya, Duan Lingtian juga menguasai cara ini, tetapi prestasinya jauh lebih rendah daripada kendonya. Jika kamu bisa berdiskusi dengannya, tabrakan antara hukum ruang angkasa juga akan membuatmu merasa. Sebenarnya, sebelum Raja Han menyebutkan hal ini, ketika Raja Han mengatakan bahwa Hu Feiyan memahami hukum ruang hingga alam kesempurnaan kecil, Duan Lingtian sudah mulai menantikan untuk berdiskusi satu sama lain. Bertarung melawan orang kuat yang pandai dalam hukum ruang angkasa, dan pencapaian lawan dalam hukum ruang angkasa lebih dalam dari dirimu sendiri. Dalam hal ini, sangat umum untuk memiliki wawasan dalam pertempuran. Tentu saja, seberapa banyak dia bisa merasakan tergantung terutama pada pemahamannya sendiri. Jika kita mengatakan bahwa pada awalnya, Duan Lingtian ingin berdiskusi dengan wakil kepala Hubugui hanya karena dia ingin mendapatkan bimbingan dari Hubugui, pemimpin tentara Yantian. Jadi, sekarang, bahkan jika Hubugui tidak memberinya nasihat, dia ingin berdiskusi dengan baik dengan Hu Feiyan, wakil komandan tentara Yantian di depannya. Hanya karena hukum ruang yang dikuasai pihak lain, dan bahkan cara mengontrol, adalah metode yang dia kuasai, dan dia memiliki peluang besar untuk terinspirasi olehnya dan meningkatkan dirinya. Pada saat ini, Hu Feiyan melirik Duan Lingtian, wajahnya yang sedikit dingin menunjukkan sentuhan ketakutan dan ketidakpercayaan. Meskipun itu hanya sekejap, dia masih menunjukkan penghinaannya terhadap Duan Lingtian. Bahkan kebingungan di matanya bertahan untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemuda berbaju ungu di depannya masih sangat muda, dan bahkan mungkin tidak akan melebihi panjang umur. Seorang pria muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun, untuk belajar darinya. Baru saja, ayah angkat berkata, apakah dia lebih kuat dariku? Hanya dia, untuk sementara. Ketika Hu Feiyan melihat pemimpin tentara Yantian Hubugui lagi, wajahnya juga tampak sedikit tidak wajar. Di satu sisi, dia tidak meragukan kata-kata ayah angkatnya. Tetapi di sisi lain, dia tidak berpikir bahwa seorang pria muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun dapat memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Angsa terbang. Sebagai ayah angkat Hu Feiyan, Hubugui jelas juga menebak apa yang dipikirkan Hu Feiyan sekarang. Jangan meremehkan teman kecil Li Feng karena dia masih muda. Bukan tampaknya, misalnya, di 3 alam teratas dari 10.000 alam, ada penjahat yang begitu mempesona, dan tidak hanya ada 1 orang di 1 alam. Di luar dunia, sejauh yang saya tahu, tidak kurang dari 5 orang yang telah mencapai ini. Tentu saja, teman kecil Li Feng, tidak termasuk yang kukenal. Di antara kata-kata dan kata-kata Hu, Duan Lingtian juga menyadari bahwa di dunia luar ini, dan bahkan 10.000 alam, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga muda yang dekat dengan kekuatan para dewa atas yang tak terkalahkan. Dengarkan apa yang dikatakan komandan tentara Yantian ini. Tempat di luar alam ini, dan bahkan usia 10.000 alam saat ini, dekat dengan keberadaan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Saya khawatir tidak ada yang kurang dari itu. Dari 10 orang, Duan Lingtian diam-diam berkata, tentu saja, dia tidak terkejut. Dia dapat mencapai titik ini, yang lain mungkin tidak gagal, karena ada begitu banyak jenis sumber daya kultivasi dan lingkungan kultivasi yang dia nikmati dalam hidup,
yang tidak dapat dia bayangkan.